Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Kami Masai Aquatic. Oke guys, thank you buat kalian yang udah klik video kita hari ini. Dan jangan lupa support kita dengan klik tombol subscribe, lalu aktifkan loncengnya. Dan di follow juga Instagram kita, itu Noval Kami Masai. Show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai ikan-ikan yang diekspor itu lebih tinggi lagi penjualannya ya. Betul. Yang kita akan bahas itu ya manfish ya Bud ya. Manfish, ya, betul. Kan manfish banyak banget ya jenisnya ya Bud ya. Tapi kita bakal kasih tahu beberapa jenis manfish ya yang di pasarannya rame, apalagi untuk ekspor gitu Bud. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen menambah-nambah cuan di ikan hias justrunya pastinya gitu. Ya, jadi nggak kalau kita udah nganakin jadi nggak sia-sia ya, betul. karena pasarnya kan ini udah ada gitu ya untuk Ya. jenis-jenis manfish yang bakal kita sebutin ini gitu. Oke, jadi jangan kemana-mana, simak kita terus sampai akhir guys. Oke, ikan yang pertama itu manfish itu sebelumnya jelasin dulu ikan apa dong manfish itu? Manfish itu kalau di kita biasanya disebut ikan layang-layang ya Bud ya, karena bentuknya mungkin ya persegi ya, kayak gitu. Manfish itu tipe sebenarnya masuk jenis cichlid ya, cichlid Amerika ya. Oh, tapi termasuk cichlid genusnya ya? genus apa gitu ya. Asalnya Amerika Selatan dia itu. Relatif peaceful lah. Jadi bersahabat dengan yang lain, jadi nggak terlalu agresif banget ya untuk jenis manfish itu. Jadi bisa kalau di tank itu bisa dijadiin tank mate juga lah untuk beberapa ikan, kayak kalau di koki ya. Kalau di koki itu lebih difungsiin, kalau manfish lebih difungsiin untuk makan kutu jarum Bud. Oh, gitu. Jadi untuk sebagai dokternya lah gitu. Dan kalau di settingan kayak jungle gitu ya, yang aquarium aquascape kayak gitu, biasanya digabungin sama kayak ikan-ikan neon kayak gitu. Terus kemudian ada diskus kayak gitu. Jadi kenapa hobis gemar sama ikan-ikan kayak manfish ini, karena ya itu cara renangnya yang lebih elegan lah, hampir sama kayak diskus, nggak rusuh ikannya gitu. Kayak gitu. Apalagi dengan ikannya itu bentuknya unik-unik semuanya ya, dari warnanya dan juga dia kayak ketupat kan yang layangan tadi ya. Betul, coraknya banyak, terus warna banyak, variasinya, jenisnya banyak. Nah, kasih pakannya gimana nih? Kalau pakan biasa ya Bud ya, pelet bisa, kemudian cacing biasa ya, cacing sutra, cacing beku, cacing-cacingan lah bisa ya pokoknya. Ya. Oke, sekarang kita langsung masuk jenis ikan manfish yang sering banget nih diorder oleh eksportir khususnya ya. Betul. Nah, ini manfish apa nih yang pertama nih? Yang pertama itu ada manfish Altum peruvian ya Bud ya. Peruvian. Altum peruvian itu ya KW-nya manfish inilah, manfish Orinoco ya. Kalau Orinoco kan bisa besar banget ya Bud ya. Itu harganya emang tinggi, dan belum dengar juga katanya ada yang breed di udah bisa di-breed katanya sih, dengar-dengar ya di Singapura katanya. Gitu. Tapi nggak tahu benar atau enggaknya. Terus ya itu tadi manfish Altum peruvian itu coraknya bergaris ya, bergaris dua gitu, strip ya. Dia juga bisa agak tinggi dan lebar sirip atasnya. Jadi KW-nya dari Altum Orinoco lah ya. Berarti ini made in China dong? Enggak ya. Barangkali. Segala ya yang dari Cina. Ya itu, ya KW-nya aja sih ini. Tapi bagus, nggak kalah bagus, dan harganya juga kan masuk di kantong lah kalau untuk ini Kalau untuk jenis Altum peruvian itu ya, ekonomis. Tapi kalau udah masuk ekspor biasanya harganya udah lumayan naik nih. Ya untuk ekspor ya permintaannya kan tinggi ya, dengan kuantiti yang tinggi ya. Jadi karena permintaannya juga tinggi juga, jadi ya lumayan ya, harganya juga beda naik gitu ya. Betul, keren lah pokoknya. Untuk Altum peruvian bisa dicobalah buat teman-teman yang mau belajar budidaya, boleh itu jenis itu. Relatif mudah. Nah, kalau misalkan untuk di lokal nih gimana nih untuk peruvian?
Peruvian juga udah banyak sekarang, udah banyak di lokal ya, pasar lokal udah lumayan menyebar Bersaing, lah ya, menyebar harganya juga cukup ekonomis lah, bisa nggak sebanding dengan yang Orinoco kan. Yang Orinoco sekitar ukuran 4 cm itu sejuta ya seekornya ya. Juta. Iya, yang Orinoco. Kalau ini jauh, nggak nyampe Wah, segitu. jauh Ya, murah lah. Untuk ekspor juga permintaannya cukup tinggi. Oke, jadi yang pertama itu ikan Memphis Altun Peruvian ya. Ya. Oke, yang kedua nih ada apa lagi nih bro nih? Yang kedua itu ada ini apa? Koi, Memphis koi. Oh iya koi, jadi Iya. warnanya mirip-mirip ikan koi gitu ya, atau gimana? Ya betul. Kayak koi itu kayak koi sanke ya. Ada 3 warna. Jadi ada hitam, putih, sama ya warna ininya ya kuning atau oranye itu ya. Jadi kalau di Memphis koi itu ada dibagi 2 grade, Bud. Jadi Oh, ada grade-nya juga ya? Yang Grade. pertama itu grade yang koi. Koi itu yang jenisnya yang biasa ya. Jadi warna kuningnya nggak terlalu oren-orenan lah, nggak terlalu tajam lah. Nggak terlalu merah gitu. Warnanya mungkin paling maksimal oranye lah gitu. Kalau misalnya yang Red Devil itu Memphis Red Devil ininya apa? Warna oranye itu kemerahan, tajam banget pokoknya. Jadi grade aja itu, ada 2 grade sebenarnya. Gitu? Iya. Dan kenapa ikan ini bisa laku di ekspor? Warna ya Bud ya, tentu. Berarti Apalagi warna yang ya. jenis Red Devil itu lebih tinggi lagi harganya dibanding yang Wow. koi ya, karena warna merahnya kan tajam. Sebenarnya bisa kita akalin juga sih dengan beberapa cara ya, kayak di obat ya tentunya. Tapi kan hasilnya jadi kurang baik mungkin ya, atau gimana? Kemungkinan bisa ikannya bisa mandul gitu. Ya itulah kemungkinan karena pakai obat itu. Ya, tapi kan nggak masalah juga mungkin ya, karena ikannya untuk dihias gitu kan ya, Betul. bukan untuk dibudidayakan gitu kan. Iya, Jadi apalagi untuk ekspor kan ya udah kita lepas tangan aja, bukan iya, jadi kan bukan di sananya ya terserah mau dibudidayain atau enggak kan kita nggak tahu ya. Iya, iya. Ya, jadi kita kalau untuk ekspor ya boleh tinggal diwarnain aja sama obat ya, biar harganya lebih tinggi tentunya Iya, gitu. iya, iya. Oke, itu untuk ikan Red Devil ya. Apa? Memphis koi atau yang grade Memphis atasnya koi. Red Devil ya. Memphis koi atau grade atasnya Red Devil. Oke, untuk Memphis selanjutnya nih ada apa lagi nih? Memphis tuh ada Memphis clone. One ya. Iya, clone. Kenapa disebut clone? Nggak tahu ya, mungkin kayak badut gitu. Padahal enggak sih. Memphis clone itu bentuknya sama sih ya kayak Memphis biasa, Ibu. Cuman coraknya, patternnya. Jadi kayak kalau kayak Frontosa itu kayak Black Widow. Oh iya, Jadi iya, ada iya. corak gitunya lah ya. Iya, iya. Jadi pecah-pecah gitu. Ada yang bintik-bintik, ada yang pokoknya nanti kita kasih lihat aja fotonya ya. Pokoknya unik lah. Kalau di Frontosa itu ya Black Widow-nya gitu. Iya. Nah, kalau untuk di luar nih, sebenarnya yang dilihat itu dari segi apa ya sih kalau yang dari clone ini? Dari sebenarnya sama ya, yang uniknya itu ya itu tadi patternnya, coraknya. Pattern itu apa coraknya? Ya coraknya yang unik. Ya itulah. Aduh susah ngomonginnya gimana ya, harus diliatin video. Pokoknya menarik lah coraknya, nggak kayak Memphis lain, beda ini, unik banget untuk jenis clown ini. Nah, kalau untuk jenis clone ini nih bro, untuk di kan tadi ekspor nih, lokalnya gimana nih? Lokalnya udah lumayan ini juga, udah lumayan ada lah ya, di beberapa toko, cuman nggak terlalu banyak ya. Toko-toko tertentu aja sih. Yang udah banyak itu ya itu tadi apa Altun Peruvian udah mulai. Kemudian yang koi adalah beberapa. Ya itu sih yang paling banyak itu 2 itu sih. Yang saya tahu tadi di beberapa toko ada gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau nyari ikan kon juga kalian bisa cari juga ke sini ya di Ya, Masai boleh. Aquatic. Jadi kalian bisa kepoin Instagram kita. Jadi jangan lupa langsung di follow aja Instagram ya, Nova Kami Masai. Oke, selanjutnya nih ikan yang keempat pada sekarang nih bro. Ada Memphis apa ini? Itu ada Blue Pinoy ya, Bud ya? Pinoy. Ya, Blue Pinoy. Itu jenis Memphis ini ya, Pinoy, karena Pinoy ya Filipina ya tentunya. Memphis Blue Pinoy itu corak. Tanginamo itu. Iya ya mungkin Tanginang. Jadi ada stripnya tiga Ya. garis gitu di badannya. Strip garis 3.
agak kebiruan. Kenapa disebut blue Pinoy ya itu bagian atas kepalanya sampai ke badannya agak kebiru-biruan sih Bud ya. Memphis, ciri-ciri Memphis Pinoy itu kayak gitu sih, agak kebiruan keluar munculnya. Apalagi kita taruhnya di outdoor ya, itu lebih cepat keluarnya si warnanya gitu Bud. Warnanya otomatis makin mantap ya kalau kena Iya, cahaya matahari langsung gitu ya. Betul. Minimal pakai lampu akuarium lah, bisa keluar juga cepet. Nah, keluar. kalau gitu untuk si Blue Pinoy ini bagusnya di settingan tank apa nih, Bro? Tanknya kalau untuk hobis ya Bud ya, aquascape biasa bisa sih ya. Ya. Ya tentunya harus pakai lampu ya, karena warnanya akan keluar kalau kena sinar lampu gitu. Oke, siap. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke ikan Memphis selanjutnya, saya pengen tahu nih, Bro. Syarat untuk apa ya ikan Memphis ini lolos masuk ekspor tuh seperti apa? Persyaratannya tentu ya ukurannya ya harus sesuai ya. Kalau untuk ekspor itu, kalau sekarang itu ukuran 1 in badan ya Bud ya. Jadi sekitar mungkin 2,5 sampai 3 cm badan lah ya. Terus kemudian ya jangan ada cacat ya. Terutama kalau Memphis itu yang sering cacat tuh di bagian apa namanya teh? Insangnya. Kadang ada yang nggak ada insangnya atau ada yang kebuka terus, ada yang nutup terus kayak gitu. Oh, Ada itu juga cacatnya. jadi termasuk juga ya? Iya. Kemudian dasinya kemudian ya. Dasinya harus Dasi itu bagian mana, Bro, kalau boleh tahu? bagian bawahnya ya. Oh, yang lurus bawah gitu ya, yang panjang itu betul, ya? ada 2 kan ya. Ya, Nah itu, oh, ya, jangan cacat juga itu juga. Oh, itu juga ngaruh ya? Iya. Jadi dasi yang bagus tuh kayak gimana? Yang mereknya Zara atau? Enggak, bukan. Jadi Jadi apa tuh yang apa yang bagus untuk dasi di Memphis? yang tentunya panjang ya. Kalau panjang pendek nggak ini Pak, nggak terlalu ini ya. Soalnya ukuran 3 cm itu belum terlalu kelihatan banget ya. Ya asal utuh lah ya maksudnya ya. Jadi dasi 2-nya itu utuh. Kemudian finnya rapi. Pokoknya dari segi anatomi badannya itu harus lengkap lah ya. Harus lengkap banget dan nggak ada cacat gitu. Kalau yang masalah kesehatan ya tentulah ikannya harus sehat ya. Dari berbagai penyakit kayak gitu. Jadi selain apa namanya syarat-syaratnya dari dasi ya, dari apa Ya, dasinya. jadi anatomi si ikannya dulu, kemudian ukurannya harus sesuai, kemudian tingkat kesehatannya harus. Jadi 3 itulah yang harus yang Yang diutamakan itu ya pasti ya. untuk ekspor itu. Nah, nanti setelah ekspor itu berarti mereka setelah sudah menseleksi semua ikannya sesuai dengan yang 3 tadi ya, Ya. syaratnya langsung mereka udah mulai ekspor keluar berarti gitu ya. Ya, jadi udah aja ikannya ya udah diterima gitu. Nggak akan dikembalin lagi kalau ada salah satunya yang nggak terpenuhi ya itu nanti kan malah dibalikin lagi nantinya, dikomplain malah salah. Nah, ini info yang paling keren lagi nih guys. Ini 1 minggunya berapa ribu ekor nih eksportir itu mengirim ikan-ikan Memphis ini? Cukup banyak ya. Kalau yang di Bandung juga lumayan banyak sebutnya. Iya. Kalau jumlahnya saya kurang tahu ya. Tapi banyak gitu. Banyak ya, jadi buat teman-teman yang para budidaya Memphis jangan ketakutan ya, pasti ada eksportir ya. Tuh, apalagi yang kita jenis-jenis yang disebutin nanti pasti itu ikannya rame sih ya. Ya, jadi nggak usah takut ya, nggak usah khawatir. Oke, itu tadi adalah syarat-syarat gimana ikan-ikan kalian itu bisa lolos masuk ke eksportir. Nah, ikan Memphis selanjutnya nih bro, ikan Memphis apa nih? Apalagi yang belum disebutin ya Bud ya? Ini Piraiba. Piraiba ya? Iya. Oke, Piraiba. Susah ya juga. Sekarang lagi agak jarang sih ini ikan Piraiba itu ya. Dulu lumayan banyak. Kenapa bisa jarang bro? Ya mungkin orang banyak yang nggak nganakin lagi ya. Banyak yang udah beralih ke jenis lain, Memphis lain mungkin ya. Yang tadi ya, yang Altum itu yang Blue Pinoy mungkin ya ke situ. Iya gitu. Jadi sebenarnya ada ordernya juga untuk Piraiba gitu. Kalau Piraiba itu ciri-cirinya bintik-bintik Bud. Bintik-bintik kecil di badannya. Coraknya itu bintik-bintiknya kecil tapi nggak kayak kelon. Ya. Lebih ini juga unik sebenarnya, unik banget sih. Dan tapi sekarang udah sayangnya agak jarang ya peternak yang nerakin jenis Piraiba ini. Padahal unik sih. Dulu banyak padahal gitu. Warnanya apa nih bro? Warnanya
Sama ya kayak Silver gitu. ya silver cuman bintik-bintik hitam itu kecil-kecil di badannya. Kayak apa ya? Kayak tai lalat ya. Bintik-bintik itu. Unik sih. Gitu. Sayang aja, cuman sekarang udah jarang. Ya mungkin pada breeder juga pada pindah juga ya ke yang jenis lain ya, mungkinnya mungkin. kayak Altum, terus Ya. Pinoy gitu kan. Kemudian ya jenis-jenis Oh. baru mungkin ya. Jenis-jenis yang baru lagi ada kan sekarang. Ya karena kan semakin lama semakin naik generasi, ada yang baru, mereka juga coba yang baru gitu kan. Ya, Mungkin gitu. harganya ada yang lebih menarik lagi. Ya, jadi ya, ya. beralih ke yang jenis baru lagi gitu mungkin ya. Oke, guys, ini adalah ikan yang terakhir berarti ya. Ya. Terakhir. Kelima, keenam bro, masih keenam ini. Keenam, Keenam, ya? benar, Oh, keenam. iya. Ikan Memphis apa ini bro? Yang keenam itu ada ini red cap albino. Itu Oh, albino. ikan baru itu ikan baru. Oh, itu baru berarti jenisnya ya. Berarti Dan- ciri-cirinya gimana nih? Masih jarang sih ya dibudidayain. Ada beberapa petani aja yang emang budidayain jenis ini. Red cap albino itu sebelum apa? Kenapa disebut red cap itu ya? Kalau red cap itu kayak di kepalanya ada apa ya? Kalau koki itu merah ya? Ya, mahkota, betul. Iya. Kalau koki itu yang red cap itu pasti badannya putih, Ya. ininya merah ya si jambulnya. Ya. Nah ini juga sama. Jadi ininya jambulnya itu oranye atau kemerahan gitu. Oh, jadi ada mahkotanya juga ya? Sebenarnya bukan mahkota ya. Jadi kayak ya kepalanya ada Warna merahan ya, ya, ya. merahan. Jadi coraknya di kepala, badannya full putih. Jadi Ya, bukan polos. merah karena nyedot-nyedotin kepala ke akuarium. dibenturin. Enggak. Ya, bukan. Jadi ya itu red cap itu jadi kepalanya oranye atau kemerahan lah kalau misalnya diobat ya jadi merah gitu. Oh, jadi sama. cuma di situ doang ya? Sisanya gimana tuh? Sisanya polos warna putih. Oh, Dan dia yang disebut ini yang albino itu ya itu matanya merah ya. Ya kelainan genetik itu. Masih jarang sih untuk ya dibudidayakan jenis ini tuh. berarti ini baru ditemukan tahun-tahun ini begitu ya? Atau gimana? Baru beberapa breeder yang nganakin, kemudian ya mungkin usianya juga baru 2 tahun ke belakang ya. Masih baru sih ikannya ya. Agak susah. Jadi kalau untuk dapat infonya ya, cara-cara ngebudidayain jenis ini katanya emang agak sulit katanya ini. Lebih rentan lagi, apalagi kan albino kan ini masuknya. Pasti lebih rentan lah untuk pemeliharaan burayaknya atau untuk ngebudidayainnya ya, untuk sampai kalau dia bisa nelor itu agak sulit katanya gitu. Tapi ya banyak banget ya orang-orang yang permintaan diekspor ini buat ya. Iya. Cukup ada. Jadi gara-gara jadi cuman berapa breeder aja yang nganakin ini, jadi ya makanya harganya juga masih tinggi. oke ya. Iya, jadi cuma dipegang beberapa breeder aja yang nganakin jenis ini. Harganya masih oke, stabil. Ya itu, karena tingkat kesulitannya juga sama, lebih sulit gitu. Oke. Guys, kita masuk ikan terakhir, yang ketujuh adalah ikan Memphis apa nih, Bro? Yang ketujuh tuh apa ya? Apa Bu? Oh, ini yang sering kita ini BSP. Oh iya. BSP. Oh iya, BSP Bulgarian Silkoin. Ya, BSP itu juga ikan baru sih. Ada 4 tahun ke belakang mungkin ya. Ya, tapi saya sering banget sih kalau misalkan berkunjung sama Noval atau mana-mana, ada banget ini ikan ini nih. Iya. Ini emang kayaknya primadona ikan yang saat ini lagi naik daun Iya, ya. iya betul. Dari tahun kemarin ini lumayan ini trending lah. Ikannya. Mantap. Emang keren sih dari jenis itu juga. Nah, ini ciri-cirinya gimana nih, Bro, ikannya? BSP itu badannya putih Bud ya. Tapi fin atasnya sama bawahnya itu warnanya hitam. Jadi kayak bendera. Bagus sih. Jadi si fin atasnya juga lebih lebar kayak bendera. Wide lah gitunya. Ya. Bagus ini ikannya. Terus dia tuh kelakuannya gimana? Kelaku. Apa tingkah lakunya gimana dia tuh? Sama sih kayak main fish lain ya, peaceful ya, antang gitu. Dan ini juga sebenarnya BSP agak termasuk jenis ikan manfish yang agak agak sulit ya, tingkat ngebudidayainnya itu termasuk tergolong expert lah ya. Agak sulit juga untuk ngebudidayain jenis ini. Dan anakannya itu pasti kita harus sortir, Bun. Karena ada yang
apa ya, warnanya keluar jalur. Oh, jadi nggak semuanya sama gitu Ya, ya? kadang ada yang hitam semua, terus ada yang agak kegelapan. Jadi kita harus sortir ikan ini. Jadi yang bagus itu yang fin atas sama bawahnya itu hitam. Jadi badannya harus putih silver, Iya, iya. polos gitu. Jangan ada noda sedikit pun. Nah, kayak gini aja. Jangan. Saya nggak nyebut merek kok. Oke, kalau gitu apa sih namanya kalau untuk Memphis BSP ini bro, kenapa sih dia tuh bisa naik daun? Apalagi di dunia ekspor ya. Bisa sampai seterkenal itu. Padahal ikan Memphis kan banyak tuh ya. Ya. Tapi BSP ini, wah selain ekspor juga kan di lokal juga dia, banyak banget yang permintaannya tuh yang pengen ikan ini tuh. Kenapa sih kira-kira bisa seperti itu? Kalau ramenya itu ya karena nggak semua breeder bisa nganakin. Terus kemudian ya itu tadi sortiran ikannya bud. Jadi nggak semuanya misalnya dari 100 anakan semuanya jadi BSP yang benar-benar pure gitu. Jarang, dikit lah. Jadi ya itu, jadi harganya jadi stabil juga, permintaannya juga ada aja terus. Karena ya itu ikannya nggak banyak. Ikan sortiran mungkin sama kayak ikan Electric Blue Jack Dempsey atau BJD kayak gitu lah. Harus disortir jadi anakannya kayak gitu. Tapi kalau misalkan buat di Indonesia sendiri nih bro, si BSP gimana nih? Untuk hobis juga rame sekarang. Iya, sangat rame banget. Karena ya itu, hobis kan suka nyari, apalagi yang hobis yang Memphis addict banget ya. gitu. Ya, Memphis addict. Sampai bajunya Memphis gitu. Wah, racun banget ya. Ya itu, kalau yang benar-benar suka Memphis ya pasti selalu nyari yang jenis-jenis baru ya bud ya. Hobis di Memphis itu. Apalagi yang jenis kayak gini kan emang jarang ya. Apalagi yang tadi disebutin Red Cap Albino itu kan emang jarang. Pasti diincar banyak hobis yang suka lah. Gitu. Tapi dari segi warna sama tingkah mereka yang ini ya, sering bareng-bareng gitu ya. Jadi makin tambah banyak orang-orang yang suka dengan ikannya gitu. Karena ya gaya renangnya kan elegan ya, nggak rusuh, anteng, hampir sama kayak apa ya? Kayak arwana atau diskus ya. Gerakannya kan anteng banget ya, elegan gitu. Keren. Ya jadi kalau misalkan di kantor stres pulang-pulang lihat yang Altum atau Peruvian tuh atau BSP Memphisnya tuh udah ya. Apalagi Altum keren ya. Orinoco ya. Wih. Wah, itu langsung menghilangkan stres sekali guys. Dari yang habis bisnis atau gimana kita pusing gitu ya. Pas pulang ke rumah liatin akuarium ada Memphis, berbagai jenis banyak Memphis. Wah, udah itu mah ya keren gitu. Wah, keren banget ya. Mudah-mudahan ada ya breeder Indonesia yang berhasil sampai nyetak jenis Orinoco ya. Wah. Iya, soalnya yang di Singapura katanya udah bisa katanya gitu ya. Mudah-mudahan di Indonesia juga udah bisa lah ya. Iya. Soalnya jenisnya itu memang jenis paling ekspornya sultannya. Itu udah Memphis sultannya lah. Iya, udah raja terakhir ya itu ya kalau bahasa kita. Jadi buat teman-teman yang tahu siapa aja breeder ikan Memphis apa namanya? Orinoco, boleh dong tag ke kita supaya kita juga pengen tanya-tanya atau mungkin kita nanti bakal bahas mereka gitu ya. Betul. Itu bisa tinggi Bu, besar banget, bisa 60 sentian tingginya. Itu maksimal. Iya. Wow. Gila kan? Ya makanya itulah harganya masih tinggi, kemudian banyaknya ya tangkapan alam. Masih tangkapan alam ya. Harganya tinggi juga gitu. Kalau boleh tahu itu sungai apa tuh? Gimana Amazon. Tuh? Oh, Amazon. Ya, Amerika Selatan. Iya, Amerika Selatan. Banyaknya tangkapan alam. Oke, kalau gitu guys, tadi udah kita kasih tahu semua sama kalian ikan Memphis yang laku banget di ekspor dan juga di pasar lokal juga mereka laku ya ternyata ya. Betul. Jadi tadi jenisnya apa aja Bu? Ya, tadi itu ada Memphis Bluebino yang pertama. Ya. Dan yang kedua ada BSP. Ya, BSP itu Bulgarian Shell Point. Terus yang ketiga ada ikan koi. Ya, koi atau red devil ya. Terus yang keempat ada ikan clown. Ya, clown. Nah, yang kelima tuh ada ikan ini apa namanya? Paraiba, Memphis Paraiba. Iya, Paraiba. Kemudian yang keenamnya itu Red Cap Albino ya? Red Cap Albino, ya betul. Yang terakhir yang Altum Peruvian. Nah, jadi buat teman-teman kalian bisa pilih dari 7 jenis tadi yang mau kalian budidayakan. Karena yang tadi itu di Bandung ya khususnya ya. Itu ekspornya semuanya
banyak yang menerima ikan-ikan itu. Jadi buat kalian yang gak usah ragu kalau pengen nyobain gimana breeding ikan manfish ya. Manfish series lah. Iya, manfish series. Kalau untuk breedernya itu sama aja semua ya Pak atau gimana? Apanya? Untuk ngebreednya itu? Breedingnya sama, manfish rata-rata kayak gitu. Mungkin nanti ketemunya pas di praktek. Nanti ada tingkat kesulitannya yang kalian bisa bisa bedain lah sendiri gitu dari tiap-tiap jenisnya. Ya, jadi kalian bisa lihat aja, ada kita juga udah buat cara budidaya ikan manfish. Nanti kita kasih juga linknya di deskripsi ya. Oke guys, sekian dari kita. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa support kita terus dengan klik tombol subscribe lalu aktifkan loncengnya. Sampai jumpa lagi, bye.